Social Anxiety Disorder atau fobia sosial adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa takut akan diawasi, takut dihakimi, atau takut dipermalukan oleh orang lain. Fobia sosial juga memiliki nama lain, yaitu gangguan kecemasan sosial. Rasa takut atau rasa cemas sebenarnya dapat dialami oleh siapa saja ketika sedang berinteraksi dengan orang lain. Tetapi pada orang yang menderita fobia sosial, rasa takut ini dialami secara berlebihan dan menetap cukup lama sehingga mempengaruhi hubungan dengan orang lain, mempengaruhi produktivitasnya dalam bekerja, dan mempengaruhi kemampuannya di sekolah. Rasa takut akan penilaian orang lain hingga merasa dihakimi sebenarnya adalah perasaan yang wajar dan dimiliki oleh setiap orang. Seseorang juga masih dianggap normal jika sesekali menghindari situasi yang memang membuatnya tidak nyaman. Misalnya bertemu dengan orang yang baru atau bertemu dengan di lingkungan yang baru. Tetapi bila rasa takut atau rasa cemas tersebut berlangsung lama, kurang lebih 6 bulan, dan sudah mengganggu aktivitasnya sehari-hari, yaitu menghalangi dia berinteraksi dengan orang lain dan menghalangi kehidupan sosialnya, serta mempengaruhi produktivitas kerjanya atau prestasinya di sekolah. Hal seperti ini harus menjadi perhatian khusus ya, karena harus segera berkonsultasi dengan ahlinya. Apa itu fobia sosial? Menurut National Institute of Mental Health menyebutkan bahwa fobia sosial itu merupakan kondisi mental yang membuat seseorang mengalami rasa takut diawasi oleh orang lain secara terus-menerus. Fobia sosial merupakan individu yang umumnya menghindari situasi yang memungkinkan dirinya untuk dikritik oleh orang lain, dan akhirnya membuatnya merasa terhina serta merasa dipermalukan menurut pikirannya sendiri. Orang dengan fobia sosial ini akan selalu merasa bahwa dirinya itu diperhatikan oleh orang lain, merasa dirinya itu selalu dievaluasi oleh orang-orang di sekitarnya. Dan umumnya para penderita fobia sosial ini memang mengalami rasa takut atau rasa cemas saat mereka berinteraksi dengan orang lain. Pada pengidap fobia sosial, rasa cemas dan takut yang dialami selalu pada kadar yang berlebihan, dan biasanya ini akan menetap cukup lama. Hal-hal inilah yang sangat mempengaruhi dan mengganggu kehidupan sosial para pengidap fobia sosial ini ya. Perlu diketahui, manusia ini adalah makhluk sosial yang hidupnya berdampingan dan selalu tidak bisa hidup sendiri. Bagi para penderita fobia sosial, hal seperti ini sangat mengganggu karena mereka susah untuk berinteraksi tanpa merasa ketakutan dengan orang lain. Saat melakukan interaksi, orang dengan fobia sosial ini cenderung merasa malu, insecure, cemas, takut akan penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri, bahkan takut mempermalukan dirinya sendiri. Semua hal-hal tersebut dialami oleh penderita sosial dan biasanya muncul di saat bersamaan dan dalam porsi yang berlebihan. Selain itu, saat tampil di depan umum, penderita ini selalu merasa khawatir bahwa ia tampil tidak sebaik yang ia harapkan.
Fobia sosial ini merupakan salah satu gangguan mental kronis yang memang umum di kalangan masyarakat. Meskipun fobia sosial merupakan gangguan mental yang paling umum terjadi, tetapi setiap individu mengalami dengan cara yang berbeda-beda dan kadarnya berbeda-beda pula. Situasi yang memicu munculnya fobia sosial adalah bila dia diharuskan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Contohnya adalah ketika wawancara pekerjaan, ketika berkencan, ketika acara sosial, ketika berbicara di depan umum, ketika pergi ke pesta, atau memulai percakapan di lingkungan yang baru. Situasi-situasi tersebut akan selalu dihindari oleh para penderita fobia sosial. Secara umum, mereka takut mengalami situasi yang buruk seperti dipermalukan atau mempermalukan diri mereka sendiri, atau menjadi pusat perhatian, takut dihina. Mereka juga khawatir menyinggung perasaan seseorang, khawatir dengan penilaian orang lain akan dirinya sendiri, dan takut dengan kritikan orang lain yang berasal dari pemikirannya sendiri. Lalu apa sih gejala orang yang memiliki fobia sosial ini? Gejala-gejala yang dialami oleh penderita fobia sosial terbagi menjadi dua besar, yaitu gejala psikis dan gejala fisik. Gejala psikis yang ditandai dengan menghindari tempat-tempat umum, misalnya menghindari makan atau minum di tempat umum, menghindari tempat-tempat yang ramai, merasa cemas saat ada orang yang menyapanya, merasa cemas saat ada yang menelepon, dan lain sebagainya. Lalu ada gejala fisik yang meliputinya, yaitu tubuhnya berkeringat, wajah atau pipinya memerah, detak jantungnya menjadi lebih cepat, tubuhnya bergetar, mual, pusing, sakit kepala, sulit bernafas, dan lain sebagainya. Penyebab dari seseorang menderita fobia sosial ini memang tidak diketahui secara pasti. Nah, berikut ada ciri-ciri yang dialami oleh penderita fobia sosial yang meliputi gejala psikis dan gejala fisik, ya. Umumnya mereka menderita seperti ini. Yang pertama, cemas dan gugup ketika berada di keramaian sehingga menimbulkan keringat yang berlebih dan mengganggu. Kadang-kadang ada muncul rasa mual dan wajahnya memerah. Kemudian menghindari bertatapan mata secara langsung dengan orang-orang karena takut dinilai. Kemudian menghindari keramaian karena dia cemas. Dan umumnya mereka bersembunyi atau menghindari agar tidak terlihat ketika berada di kerumunan. Apa sih penyebab hadirnya fobia sosial ini? Memang penyebab pastinya tidak diketahui, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, ya. Misalnya, faktor genetik. Bisa saja orang tua penderita ini juga memiliki fobia sosial, sehingga semasa hidupnya dia pun melihat dan meniru itu dari orang tuanya. Faktor berikutnya, faktor lingkungan. Peristiwa pahit di masa lalu juga bisa menjadi faktor pemicu. Contohnya seperti pembulian dan pelecehan seksual yang pernah dia alami. Selain itu, keadaan keluarga yang sangat protektif atau kekerasan dalam keluarga bisa menjadi faktor pemicu munculnya fobia sosial. Faktor berikutnya, adanya kekurangan hormon serotonin. Hormon serotonin ini merupakan hormon yang erat kaitannya dengan suasana hati seseorang. Mungkin saja kecemasan yang dialami oleh penderita ini karena kekurangan hormon ini. Jadi penyebabnya memang adanya kekurangan fisik di penderita fobia sosial ini, ya. Faktor berikutnya, adanya gangguan struktur otak. Fobia sosial ini berkaitan dengan rasa cemas yang kadarnya berlebihan. Menurut teori, bisa saja hal ini disebabkan karena amigdala di dalam otak bekerja terlalu aktif. Apa sih amigdala itu? Amigdala merupakan bagian otak yang mengendalikan pikiran atau perasaan cemas, sehingga mengatur respon terhadap ketakutan yang berlebihan.
Lalu, bagaimana cara mengatasi fobia sosial ini? Penderita fobia sosial biasanya menyadari bahwa dia memiliki rasa takut dan rasa cemas yang sangat berlebihan dan mengganggu kehidupannya. Dia pun juga menyadari bahwa hal itu tidak baik sebenarnya untuk kehidupannya. Tetapi tidak sedikit dari mereka yang benar-benar tidak mengetahui cara mengatasinya. Menurut beberapa penelitian, ada beberapa cara untuk mengatasi keadaan seperti ini. Di antaranya, yang pertama, mengikuti psikoterapi. Terapis biasanya menggunakan metode terapi perilaku dan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT untuk mengatasi penderita fobia sosial ini. Terapis akan membantu para penderita mengalihkan rasa cemas dan rasa takutnya menjadi rasa yang biasa-biasa saja atau menyenangkan untuk dia rasakan. Di tahap awal terapi ini menghadapkan penderita dengan situasi yang biasanya dihindari oleh si penderita. Dalam hal ini, terapis akan memberitahu dan mengarahkan penderita untuk melawannya dan akan menyadarkan penderita bahwa hal itu tidak nyata dan bisa dia lawan di dalam pikirannya. Terapi berikutnya, terapi relaksasi. Pada terapi ini, penderita akan dilatih pernafasan dan juga meditasi. Penderita akan diminta oleh terapis untuk sering bermeditasi dan juga bersantai di rumah untuk mengurangi gejala yang ditimbulkan oleh pikirannya sendiri. Terapi berikutnya adalah dengan pengobatan medis. Pada terapi ini, penderita harus menemui seorang psikiater ya. Dan obat-obat yang dikonsumsi biasanya diresepkan oleh para psikiater. Tetapi penggunaan obat-obatan ini hanya dilakukan di bawah pengawasan dokter, karena tidak bisa asal dikonsumsi, ya. Apabila tidak ditangani dengan baik, tidak ditangani lebih cepat, maka fobia sosial ini akan menyebabkan penderitanya bisa merasa rendah diri yang cukup lama ya. Kemudian juga akan mempengaruhi dia sehingga dia tidak dapat berinteraksi dengan orang lain. Kasihan ya. Kemudian dia tidak mampu bersikap tegas karena takut dihakimi. Kemudian dia juga akan sangat sensitif pada kritikan. Kondisi seperti ini akan mengganggu prestasi dan produktivitasnya si penderita baik di lingkungan sekolah, kuliah maupun di lingkungan pekerjaan. Jadi akan sangat mengganggu kehidupannya sehari-hari. Lebih parahnya, jika tidak segera mendapatkan pertolongan, penderita-penderita ini bisa jatuh dalam kondisi kecanduan alkohol, penyalahgunaan nafsa, hingga percobaan bunuh diri. Nah, itulah tadi hal-hal yang penting mengenai fobia sosial ya. Jika Anda mempunyai pendapat yang lain, mohon tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe-nya secara gratis ya. Dan jangan lupa klik tombol like ataupun tombol share-nya jika menurutmu video ini cukup berguna untuk orang lain. Baik, terima kasih karena sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya.